Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ardiansyah dari Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan sedikit membahas tentang teori evolusi. Di dalam teori evolusi ada yang dinamakan dengan pengertian evolusi, teori asal-usul kehidupan, teori evolusi, bukti evolusi, faktor yang mempengaruhi evolusi, dan terakhir teori asal-usul kehidupan di bumi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya, yaitu evolusi merupakan proses perubahan yang dialami makhluk hidup secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama, dari generasi ke generasi sehingga terbentuk spesies baru. Nah, untuk teori asal-usul kehidupannya yaitu ada 3 ya. Teori asal-usul kehidupan di bumi, yang pertama teori abiogenesis, atau teori yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda tak hidup. Yang kedua yaitu teori biogenesis, yaitu teori yang mengatakan bahwa asal-usul kehidupan berasal dari benda hidup. Yang ketiga teori kosmozoa. Jadi asal mula makhluk hidup bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa. Teori Harold Urey dan Stanley Miller. Yang pertama teori Urey, dia menyatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi kaya akan molekul zat seperti metana atau CH4, uap air, amonia atau NH2, dan karbon dioksida, yang semuanya terbentuk uap. Karena adanya pengaruh energi radiasi sinar kosmik serta aliran listrik halilintar, terjadi reaksi di antara zat-zat tersebut menghasilkan zat-zat hidup. Yang selanjutnya yaitu teori Miller. Satu satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, asam amino, protein, nukleotida, dan lain-lain dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Ilmu lain yang menguji teori ini menemukan bahwa terbentuk senyawa organik secara bertahap, dimulai dari bereaksinya gas-gas di atmosfer purba dengan energi listrik halilintar. Nah, selanjutnya semua senyawa tersebut bereaksi membentuk senyawa yang lebih kompleks dan terkurung di lautan. Akhirnya membentuk senyawa yang merupakan komponen sel. Nah, kita bisa lihat ada gambar yang menggambarkan eksperimen Miller dan Urey ya. Yang selanjutnya teori Oparin Haldane. Dalam bukunya The Origin of Life menyatakan bahwa asal mula kehidupan terjadi bersama dengan evolusi terbentuknya bumi beserta atmosfernya. Senyawa organik di bumi terakumulasi menjadi cekung, perairan membentuk Firdaus Salt gitu. Nah, yang selanjutnya teori evolusi, yang pertama yaitu teori J.V. Lamarck. Idenya mengenai evolusi dituangkan di dalam buku berjudul Philosophy of Geology. Dalam buku tersebut, Lamarck mengungkapkan alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Nah, ciri-ciri atau sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Dan organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran bahkan hilang gitu, atau punah. Nah, yang selanjutnya yaitu teori evolusi dari Charles Darwin. Nah, teori yang sangat fenomenal dan sangat terkenal ya. Charles Darwin juga menerbitkan buku mengenai asal mula spesies pada tahun 1859 dengan judul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau The Preservation of Favored Race in the Struggle for Life. Mengenai evolusi, Darwin berpendapat yaitu yang menjadi dasar evolusi organik bukan dari adaptasi lingkungan, melainkan karena seleksi alam dan seksual. Seleksi alam berupa pertarungan dalam kehidupan yang kuat akan terus hidup gitu.
Setiap populasi berkecenderungan untuk tumbuh banyak karena proses bereproduksi. Nah, untuk berkembang biak diperlukan adanya makanan dan ruang yang cukup. Dan bertambahnya suatu populasi tidak berjalan terus-menerus. Seperti itu. Teori evolusi yang selanjutnya yaitu Alfred Walsh memiliki pendapat yang sama dengan Charles Darwin bahwa spesies yang ada sekarang berasal dari spesies masa silam yang mampu bertahan hidup. Yang dua, Count de Buffon menyatakan bahwa variasi kecil yang terjadi karena pengaruh alam sekitar yang diwariskan. Dengan demikian, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akan menyebabkan terjadinya variasi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru. Yang ketiga, Sir Charles Lyell menyatakan bahwa batuan, pulau-pulau dan benua mengalami perubahan. Yang keempat, Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertambahan jumlah penduduk naik seperti deret ukur, sedangkan bahan makanan yang tersedia naik seperti nilai hitung. Teori evolusi yang selanjutnya itu Anaximander. Bumi pada awalnya merupakan lautan, lalu berkembang menjadi daratan. Para makhluk hidup akuatik pun termodifikasi sehingga dapat hidup di darat. Pada manusia terdapat masa fat fish dan fat human yang disebut merman dan mermaid. Penampilan seperti ikan ini ada pada masa dalam kandungan bayi selama proses perkembangan. Kemudian penampilan tersebut akan hilang pada manusia dewasa. Yang selanjutnya yaitu teori tentang Aristoteles. Jadi benda-benda hidup berkembang makin sempurna karena pengaruh kekuatan yang entelesi. Dan makhluk hidup di daratan berasal dari makhluk hidup di lautan. Yang selanjutnya Epicurus. Epicurus sependapat dengan Aristoteles bahwa organisme berubah dan bermakin kompleks dan makin maju, namun bukan karena faktor enteleksi yang mempengaruhinya, melainkan karena faktor natural law. Untuk bukti evolusinya, yang pertama fosil merupakan sisa-sisa cetakan ataupun berkas dari hewan maupun tumbuhan yang telah membatu. Fosil ini sebagai bukti adanya peristiwa evolusi yang dapat menentukan umur dengan cara menghitung laju erosi sedimentasinya. Yang kedua, homologi. Dua organ tubuh dikatakan homolog apabila mempunyai asal sama secara embriologik, tetapi fungsi dan bentuknya berbeda. Contoh, alat gerak manusia dan sirip ikan memiliki bentuk rangkai yang sama namun berbeda fungsinya. Nah, kita bisa lihat di gambar ya. Itu bukti-bukti evolusi homolog ya. Ada manusia, bird atau burung gitu. Berupa-rupa tangan. Bukti evolusi selanjutnya itu analogi, merupakan kebalikan dari homologi, yaitu mempunyai asal yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama. Contoh, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar memiliki bentuk rangka yang berbeda-beda namun memiliki satu fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Bukti evolusi yang selanjutnya itu embriologi perbandingan, merupakan hewan-hewan kelas vertebrata seperti ikan, reptil, apes, dan mamalia. Meskipun tubuh individu dewasa yang berbeda, namun fase perkembangan embrionya sangat mirip gitu embrio perbandingannya. Ini ada contohnya dari ikan, terus ayam ya, manusia. Bukti evolusi yang selanjutnya itu adanya variasi dalam satu spesies. Individu yang termasuk dalam suatu spesies tidak pernah bersifat identik atau sama persis. Variasi ini terjadi karena faktor genetis dan lingkungan. Untuk petunjuk secara biokimia digunakan uji precipitin atau endapan yang pada dasarnya adanya reaksi antara antigen atau antibody.
Semakin banyak endapan yang terbentuk, maka semakin jauh hubungan kekerabatan. Faktor yang mempengaruhi evolusi, yang pertama seleksi alam. Teori bahwa makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Yang kedua mutasi. Mutasi merupakan sumber utama bentuk gen baru dan menimbulkan keragaman genetik bagi seleksi alam dan untuk digunakan oleh pemula tanaman dan hewan dalam menciptakan variasi baru. Yang selanjutnya aliran gen, transfer alir gen dari suatu populasi ke populasi lainnya. Yang terakhir rekombinasi gen. Proses pemutusan seunting bahan genetika biasanya DNA namun juga bisa RNA yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA yang lain.